Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah yang senantiasa mencurahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah yang sangat mulia yang menjadi jalan ibadah panjang bagi seorang hamba adalah pernikahan. Hari ini insya Allah kita akan membahas tema nikah, bukan sekadar sebagai ikatan lahiriah, tetapi sebagai ibadah, amanah dan perjalanan panjang menuju keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Hadirin sekalian, dalam Islam, nikah itu bukan sekedar menyatukan dua orang yang saling mencintai, tapi nikah itu mitsaqun ghalidh atau perjanjian yang sangat kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di antara kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah ketentraman jiwa atau sakinah yang kemudian ditaburi dengan cinta atau mawadah dan kasih sayang atau rahmah. Maka sejatinya pernikahan bukan tempat untuk melampiaskan ego, namun tempat untuk ibadah dengan saling menenangkan, saling mendekatkan dan saling menguatkan satu sama lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sesungguhnya pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga daripada kemaluan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa nikah adalah benteng moral, penjaga kehormatan, serta sarana untuk menyempurnakan agama kita. Hadirin yang dirahmati Allah, seringkali masyarakat mengira bahwa pernikahan adalah acara sehari saja, ijab kabul, walimah, foto-foto kemudian selesai. Namun yang sebenarnya terjadi adalah awal mula perjalanan ibadah untuk seumur hidup. Setiap senyum kepada pasangan dinilai sedekah. Setiap kesabaran menghadapi kekurangan pasangan juga dinilai ibadah. Bahkan berhubungan suami istri dengan benar dan dengan niat yang benar pun bisa dinilai ibadah. Namun, setiap ibadah tidak selalu mudah. Dalam rumah tangga akan ada perbedaan pendapat, ujian ekonomi, ujian emosi dan kesabaran, ujian anak dan tanggung jawabnya. Disinilah kualitas iman dan akhlak diuji. Pernikahan bukan tentang siapa yang paling benar, tapi siapa yang paling mau mengalah untuk mendapatkan kebenaran bersama. Tujuan nikah itu bukan sekedar mendapatkan bahagia, tapi juga mencari keberkahan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, banyak orang yang menikah ingin mencari kebahagiaan. Tidak salah, namun pernikahan juga harus dicari dalam keberkahannya. Bahagia itu bisa naik turun tergantung kondisinya. Tetapi berkah sedikit terasa cukup,
Masalah terasa ringan, cobaan terasa mendewasakan kita. Ketika niat nikah hanya karena fisik, harta, status, maka kebahagiaan akan mudah goyah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita dinikahi karena 4 perkara. Yang pertama karena kekayaannya, keturunannya, kecantikannya, serta agamanya. Maka pilihlah yang beragama, niscaya kamu akan beruntung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini juga berlaku sebaliknya bagi perempuan dalam memilih suami. Agama menjadi fondasi utama agar rumah tangga menjadi lebih kokoh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Islam menata pernikahan dengan sangat adil, dengan adanya hak dan kewajiban bagi seorang suami dan seorang istri. Adapun kewajiban seorang suami adalah menjadi pemimpin dalam rumah tangga, menafkahi lahir dan batin sesuai kemampuannya, membimbing istri dan anak dalam agama, serta bersikap lemah lembut dan bertanggung jawab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dan adapun kewajiban seorang istri adalah menjalankan perintah suaminya dalam hal yang ma'ruf, menjaga kehormatan diri dan keluarganya, mengelola rumah tangga dengan amanah, serta menjadi penyejuk hati bagi sang suami. Ketika hak dan kewajiban dilakukan dengan ikhlas, maka rumah akan menjadi tempat pulang yang sangat menyenangkan, bukan malah menjadi tempat untuk pertempuran. Hadirin sekalian, salah satu penyebab retaknya rumah tangga adalah bukanlah kurangnya cinta, tapi kurangnya komunikasi dan kurangnya akhlak kita terhadap pasangan kita. Islam mengajarkan kita adab berbicara dengan tidak berkata kasar, tidak merendahkan pasangan, dan tidak membuka aib pasangan kita kepada orang lain. Masalah di rumah tangga pasti ada, tapi cara mencikapinya itu adalah yang menentukan keberkahan. Selesaikan masalah dengan musyawarah, doa, dan kesabaran, bukan hanya dengan emosi dan ego masing-masing. Hadirin yang berbahagia, salah satu tujuan dari pernikahan adalah melahirkan generasi kita yang soleh dan solihah. Anak bukan hanya amanah di dunia, tapi juga investasi kita menuju akhirat nanti. Doa anak soleh akan terus mengalir saat orang tuanya telah wafat nanti. Maka rumah tangga harus dibangun dengan nilai iman, akhlak, dan keberkahan. Orang tua tidak hanya menyuruh, tapi juga harus memberikan contoh kepada anak-anaknya perihal yang baik dan melarang untuk melakukan hal yang buruk. Rumah tangga yang penuh zikir akan melahirkan anak-anak yang merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita renungkan kembali bahwa nikah bukan sekadar tradisi tapi juga ibadah. Amanah bukan pelampiasan, serta perjalanan panjang menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang belum menikah, persiapkanlah diri dengan ilmu, iman, dan akhlak. Dan bagi yang sudah menikah, perbaikilah niat dan kualitas iman dalam berumah tangganya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rumah tangga kita kelak menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, serta dikaruniai seorang anak yang soleh-solehah yang akan berkumpul di surganya kelak nanti. Rabbana hab lana min azwajina wa qurrati a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.